Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi nukleus serta materi genetik dengan materi pokok yaitu struktur dan fungsi nukleus, biosintesis nukleus, dan materi genetik. Pertama yaitu struktur dan fungsi nukleus. Nukleus itu memiliki diameter 5 mikrometer, memiliki 2 membran, masing-masing di layar dan mengandung pori. Di dalam nukleus itu terdapat kromatin, nukleus, dan protein lamina. Sesuai dengan gambar yang di samping itu sudah dijelaskan atau ditampilkan bahwa yang nukleus itu yang bagian ini, yang kromatin bagian ini. Pada sel eukariotik, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan ini kan memiliki perbedaan, salah satunya yaitu di bentuk selnya. Namun, bentuk ini tidak mempengaruhi letak nukleus di kedua sel ini. Karena letak nukleus itu secara umum tidak berbeda. Lalu untuk posisi nukleus itu kan lebih permanen. Kenapa sih kok lebih permanen? Karena itu terikat filamen intermediat. Ini yang menyebabkan posisi nukleus itu permanen. Biosintesis nukleus. Nukleus mengalami biosintesis pada saat pembelahan. Perlu kita ketahui bahwa pembelahan sel itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama mitosis dan meiosis. Apa sih yang membedakan di antara dua pembelahan ini? Yang membedakan secara umum itu dari prosesnya, tapi untuk hasilnya itu sama-sama menghasilkan sel ganda yang menghasilkan dua nukleus. Meskipun hasilnya sih beda, tapi secara umumnya itu lebih menghasilkan dua sel ganda, dua sel yang berbeda, dua sel yang gimana sih hasil pembelahan dari satu sel, lalu hasilnya itu ada dua kan, nah itu seperti itu dan berarti di situ kan nukleusnya juga dibagi dua itu. Jadi yang mengakibatkan nukleus itu mengalami biosintesis pada saat pembelahan sel. Materi genetik itu ada dua dalam nukleus, dan ada RNA. Ada 3 penyusun dasar molekul dalam DNA dan RNA. Di antaranya itu basa nitrogen yang terdiri dari purin, pirimidin, gula pentosa itu terdiri dari ribosa, deoksiribosa, ketiga atau C itu ada fosfat. Jadi dalam molekul DNA itu pasti ada 3 penyusun ini. Basa nitrogen, pirimidin, dan purin ini yang membedakan kalau pirimidin itu cincin organiknya cuma satu atau cincin aromatiknya cuma satu. Sedangkan kalau purin ini cincin aromatiknya itu dari urasil, timin, dan sitosin. Kalau purin itu terdiri dari adenin, guanin. Jadi ini nanti saling berpasangan dengan ini. Pirimidin berpasangan dengan purin sesuai dengan pasangannya masing-masing, tidak akan tertukar. Soalnya kalau ketukar itu tidak akan pas nanti dalam perikatan. Nah, kita bisa ketahui ada istilah DNA dan RNA. Jadi yang membedakan RNA dan DNA itu di pirimidin. Jadi kalau DNA itu pakai timin, pirimidinnya pakai timin, sedangkan RNA itu pakai urasil. Seperti itu. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin, dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi kalau DNA ini adenin vs timin, guanin vs sitosin. Jadi saling berikatan. Adenin pasangannya itu timin, guanin itu pasangannya sitosin. Sedangkan RNA itu adenin pasangannya urasil, guanin pasangannya sitosin. Nah, dari ikatan ini
ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, seperti yang terdapat pada gambar di samping kanan, ini yang ini ikatan hidrogennya. Ini yang menghubungkan basa hidrogen pirimidin dan purin. Lalu ada RNA itu kan polimer, berarti kalau polimer itu berarti penyusunnya monomer dong, begitu kan? Nah, monomer dari DNA dan RNA ini yaitu nukleotida. Jadi yang dikotakkan ini yang disebut nukleotida. Jadi ini berpasangan sesuai dengan pasangannya masing-masing, tidak ketukar. Nah, itu nanti membentuk polimer atau DNA atau RNA. Selanjutnya yaitu gen di dalam sel memiliki model double helix. Yang disebut double helix itu seperti ini. Nih, double helix ini. Dan yang ini disusun oleh gula dan fosfat. Monomer molekul DNA adalah 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai basa komplementernya. Jadi dalam satu intai kayak seperti ini terdapat 4 macam nukleotida yang saling berikatan. Jadi satu untaian ini itu ada 4, sini juga 4 dan 4. Jadi kayak satu untaian kayak apa ya, seperti apa ya, apa ya ini ya bentuknya. Yang penting bentuknya seperti ini. Ini di dalamnya ada 4 macam nukleotida. Dan dalam nukleotida itu, dalam satu nukleotida itu terdiri dari gula dan fosfat dan basa nitrogen. Molekul DNA memiliki ujung 5' dan 3' dengan ditandai molekul fosfat. PO4 itu fosfat. Nah, gimana sih cara membedakan ini ujung 5', ini ujung 3'? Itu yang membedakannya, kalau 5' itu pasti memiliki gugus fosfat seperti ini, memiliki gugus fosfat. Sedangkan kalau 3' itu pasti memiliki gugus hidroksi terminus. Nih, jadi yang penting kalau 5' itu pasti ada fosfatnya gitu, biar memudahkan. Struktur molekul RNA umumnya tersusun atas molekul polinukleotida tunggal tidak lengkap. mRNA itu terdiri dari 3, mRNA, tRNA, RNA. Ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu mRNA. Ini mRNA ini kan istilahnya message RNA, membawa. Tuh, message kan berarti membawa. Sedangkan tRNA itu transfer, jadi yang mentransfer atau yang menerjemahkan tRNA itu. Sedangkan rRNA itu RNA ribosom, jadi yang ada di ribosom. mRNA, yang pertama mRNA, aku bahas dulu. Itu message RNA. Jadi mRNA ini yang membawa kodon dari DNA ke ribosom untuk dicetak. mRNA ini juga disebut sebagai duta RNA atau RNA-D atau RNA kurir. Jadi istilah kurir kan pasti terbenak di pikiran kita kan yang membawa barang gitu ya. Nah, sama dengan RNA yang membawa kodon. mRNA ini merupakan RNA terpanjang yang terbentuk pita tunggal. Ini berbentuk pita tunggal kan ya. Fungsi mRNA ini adalah sebagai pola cetakan yang berbentuk polinukleotida atau protein. mRNA ini juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode ya. Yang dibawa itu bukan kodonnya, tapi istilah kodon itu disematkan untuk mRNA sendiri. Jadi mRNA itu disebut sebagai
atau disebut dengan istilah codon. Kenapa kok dibilang codon? Karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode. Dari mana sih kode-kode ini? Ya dari DNA yang akan dibawa ke ribosom. Jadi yang membawakan itu mRNA, bukan DNA. Kenapa kok bukan DNA yang membawa? Ya karena jauh, nggak bisa. DNA itu langsung ke ribosom nggak bisa. Harus ada pembawanya, harus ada perantaranya. Ya perantaranya itu ya RNA. Nah RNA itu kan ada tiga, mRNA, tRNA, dan RNA. Nah, yang bertugas untuk membawa dari DNA ke ribosom itu mRNA, message RNA. Tuh. Sedangkan tRNA ini berfungsi untuk ini kan transfer RNA ya, istilahnya. Ini RNA terpendek. Kalau mRNA tadi kan panjang, kalau tRNA ini terpendek yang berperan sebagai penerjemah kode yang dibawa oleh mRNA. Nah, kode-kode tadi yang dibawa oleh mRNA untuk menuju ke ribosom itu belum bisa apa harus diterjemahkan dulu oleh RNA. Soalnya kan ini kode-kode ini maksudnya apa sih? Nah, itu diterjemahkan maksudnya apa dari kode-kode tersebut yang dibawa oleh mRNA. Jadi nanti diterjemahkan oleh tRNA dalam ribosom, lalu nanti akan keluar atau kelihatan bahwa ini setelah diterjemahkan akan kelihatan bahwa ini protein apa. Jadi lebih jelas. Fungsi lainnya tRNA itu yaitu membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. Jadi yang mencetak atau menerjemahkan kode-kode dari mRNA itu yang dalam tRNA itu disebut dengan antikodon. Jadi kodon lalu antikodon kayak dicetak lalu akan bisa menerjemahkan seperti ini kan sudah dicetak ini seperti menerjemahkan lalu menghasilkan protein sudah tahu oh ini protein ini oh ini protein ini jadi fungsinya seperti itu. RNA selanjutnya RNA atau RNA diboson merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Fungsi itu menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Jadi RNA ini membantu dalam keberlangsungan proses proses sintesis protein yang dilaksanakan yang diperankan oleh dua ini. Perbedaan pada kulit ya. Nah, kulit ini diakibatkan oleh genetik dari kedua orang tua kita. Jadi kayak keturunan gitu. Warna kulit, warna mata, rambut itu disebabkan oleh genetik. Jadi kita tidak bisa kayak aku nggak mau wajahnya hitam itu nggak bisa karena itu jadi dalam tubuh itu jadi tidak bisa dihindari karena itu keturunan. Ini adalah kromosom dan kromosom itu adalah sentromer, kromatid. Bentuk kromosom itu ada 4, metasentrik, arosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Yang pertama itu sama-sama simetris kakinya, kedua itu yang kaki satu itu setengahnya dari kaki satunya yang panjang, tiga itu seperempatnya yang ini, yang empat itu cuma ada satu. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda, ya benar. Setiap organisme itu pasti ada yang sama ya, mungkin tapi ada yang sama seperti ini ya, marmot dan kuda ini memiliki jumlah kromosom yang sama. Kalau manusia itu ada 46 dengan 23 pasang. Ini beberapa organisme dengan jumlah yang berbeda dan ada yang juga yang sama. Karyotipe kromosom. Nah, ini adalah gambaran untuk kromosom dalam tubuh makhluk hidup atau intinya tepatnya
manusia lah sebagai contohnya. Untuk betina itu memiliki kode XX, sedangkan jantan itu XY. Susunan gen pada kromosom dan nukleotida, satu kromatin atau kromosom itu protein histone dan DNA. Satu kromatin itu ribuan gen, satu molekul DNA. Satu molekul DNA itu ada ribuan nukleosom. Satu nukleosom itu ada ribuan nukleotida. Jadi satu gen itu bahan genetis fungsional itu ada ribuan nukleotida sebagai unit struktural. Molekul DNA dan RNA berfungsi dalam sintesis protein. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa DNA itu tidak bisa membawa kode-kodenya sendiri ke ribosom. Harus ada perantara, yaitu RNA. Jadi yang membawa kode-kode dari DNA ini ke ribosom itu mRNA atau message RNA, dibawa oleh DNA masuk ke ribosom, lalu dalam ribosom ini juga ada yang berperan sebelum menjadi protein, yaitu tRNA dan rRNA yang transfer RNA dan RNA ribosom. Ini berperan membantulah. Dan ketika translation ini penerjemahan ini yang berperan tRNA yang menerjemahkan ke protein. Jadi yang mencetak atau menerjemahkan kode-kode dari DNA yang dibawa oleh mRNA itu ya tRNA. Karena tRNA itu berfungsi untuk menerjemahkan. Lalu setelah diterjemahkan itu menghasilkan protein. Jadi diketahui, oh ini protein ini, oh ini protein ini, seperti itu. Lalu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Jadi replikasi DNA itu proses penggandaan rantai ganda DNA. Jadi kan rantai ganda DNA itu digandakan lagi menjadi 2. Jadi proses penggandaan ganda rantai penggandaan rantai itu digandakan lagi oleh penggandaan rantai ganda DNA. Jadi proses penggandaan rantai ganda DNA. Jadi rantai ganda DNA itu digandakan lagi seperti yang di gambar ini. Jadi replikasi DNA yang terjadi disebut replikasi semi konservatif. Jadi ini disebut dengan replikasi konservatif karena masing-masing dari kedua rantai itu berperan sebagai pembuat atau sebagai cetakan tempat untuk pembuatan dua rantai DNA dengan rantai ganda yang baru. Jadi ini kan rantai ganda DNA ini digandakan lagi menjadi ini, jadi diganda. Jadi proses penggandaan rantai ganda DNA, ganda digandakan lagi. Kenapa kok dibilang semi konservatif, replikasi semi konservatif? Ya karena di kedua rantai induk ini, kedua rantai DNA induk ini itu sama-sama berperan sebagai cetakan. Nah itu yang mengakibatkan ini disebut dengan replikasi konservatif. Lalu proses transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein itu adalah transkripsi. Jadi dari namanya aja ya, transkrip dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa sih harus disalin? Biar apa coba? Kita nggak seperti itu ya pertanyaan kita ya. Kenapa nggak langsung aja kode-kode DNA itu dibawa oleh DNA sendiri ke ribosom? Ya, karena kenapa tidak seperti itu? Itu karena DNA terletak di nukleus, lalu proses pembentukan protein itu terjadi di ribosom. Nah, itu kan jauh, nukleus ke ribosom itu kan jauh. Nah, itu harus diperankan oleh seorang perantara. Nah, perantara di sini adalah RNA.
RNA polimerase yang berperan. Yang pertama, ini prosesnya. Di dalam nukleus itu, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA dan menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Jadi yang berperan dalam memisahkan untaian DNA itu ya DNA polimerase. Lalu ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Jadi ketika RNA polimerase ini sampai ke promoter itu dinamakan proses inisiasi. Selanjutnya yaitu RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator. Jadi terminator ke promoter, promoter ke terminator. Akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan berbentuk mRNA. Jadi akan membentuk mRNA ketika kembali ke terminator. Nah, ini disebut sebagai proses elongasi. Jadi dari terminator ke promoter itu disebut inisiasi, promoter ke terminator itu disebut dengan elongasi. Jadi elongasi ini membentuk mRNA. Selanjutnya yaitu ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Dan ini dinamakan proses akhir transkripsi. Iya, yang poin 3 ini itu RNA polimerase kan menuju terminator. Nah, dan ketika proses menuju terminator itu sudah membentuk mRNA. Jadi sebelum sampai ke terminator itu sudah membentuk mRNA. Nah, setelah sampai ke terminator itu sama-sama sampai. Jadi RNA polimerase dan mRNA itu sampai bersamaan di terminator. Jadi di situ disebut sebagai proses akhir dari transkripsi. Selanjutnya akan diteruskan oleh penerjemah dari kode-kode yang di bawah tadi dan akan dicetak atau diterjemahkan oleh transfer RNA yang akan setelah diterjemahkan akan diketahui oh ini protein ini, oh ini protein ini, gitu macam-macam. Itu fungsinya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dan saya berharap semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Dan apabila ada yang mau dipertanyakan, bisa di kolom komentar. Intinya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.